Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam edisi Riak Sabda di minggu biasa yang ke-22 tahun B. Minggu ini kita berbicara soal iman itu soal ketulusan hati, bukan soal penampilan lahiriah. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan minggu ini menampilkan kepada kita soal roh hidup keagamaan yang benar dan apa yang bisa kita lakukan supaya kita hidup sebagai orang benar. Musa dalam bacaan pertama mengundang kita semua, mengundang bangsa Israel untuk menghormati dan mematuhi hukum Tuhan atau sabda Allah. Taat kepada sabda Allah itu berarti kita melaksanakannya tanpa mengurangi atau membuat sesuatu itu lebih. Ketaatan pada sabda Allah mendatangkan berkat sehingga mereka boleh sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka juga akan memberi kesaksian kepada dunia bahwa Allah dekat dengan mereka. Dan Israel menjadi bangsa terpilih kekasih Allah. Bangsa lain bisa saja mengagumkan karena kemajuan yang mereka capai. Namun, pengetahuan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan hasil dari ketaatan kepada hukum Allah atau sabda Allah. Saudara-saudari yang terkasih, teks ini mengantar kita untuk memahami Injil hari ini ketika Yesus dihadapkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang tentu saja mereka memiliki banyak aturan dalam hidup kemasyarakatan. Yesus menegur kemunafikan mereka karena ketaatan mereka hanya tampak dari luar, bukan dari dalam, dari ketulusan hati. Mereka memuliakan Allah hanya dengan bibir semata, sementara hati mereka jauh darinya. Bagi Yesus, seperti yang kita dengar dalam Injil, yang menajiskan seseorang bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi dari dalam. Karena dari hati manusia muncul semua hal buruk yang dilakukan manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang layak kita renungkan dari pesan Injil hari Minggu ini. Yang pertama soal makna hidup keagamaan yang benar. Dalam Injil Yesus dikritik karena murid-muridnya makan dengan tangan najis, tangan yang tidak dicuci terlebih dahulu. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, sikap seperti ini tidak dapat diterima. Karena itu menandakan kurangnya rasa hormat akan tradisi atau kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang bangsa Israel. Yesus tentu saja bereaksi keras terhadap ketaatan lahiriah tanpa ketulusan hati yang demikian yang diberikan kepada Tuhan. Bagi Yesus, agama yang benar adalah soal hati, bukan soal penampilan. Penampilan luar bukan kriteria utama yang menentukan kesucian seseorang. Penampilan luar bukan kriteria dari
ibadat yang benar kepada Allah. Kekudusan seseorang terutama terjadi karena perubahan hati, karena pertobatan. Oleh karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat harus mengubah cara berpikir dan hati daripada hanya sekadar memperkarakan soal mencuci tangan atau hal-hal lahiriah lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, poin kedua yang layak kita renungkan adalah soal peran tradisi. Hal penting yang harus kita ketahui adalah bahwa ciri biologis kita diteruskan melalui gen. Tetapi tatanan sosial didapat melalui budaya dan tradisi. Dalam hal ini, banyak tradisi yang kita miliki mengungkapkan dengan cara yang berbeda identitas kita dan tatanan sosial di mana kita berada, di mana kita hidup. Tradisi lahir dari situasi masyarakat dengan tatanan dan keteraturan sosial yang diharapkan. Peran tradisi adalah untuk memperdalam pemahaman akan siapa diri kita. Misalnya, bangsa Israel adalah umat Allah, bangsa terpilih. Jika mereka memiliki beberapa tradisi, itu harus memungkinkan mereka untuk memperdalam pemahaman mereka tentang perjanjian mereka dengan Allah sebagai bangsa terpilih. Apa yang harus dilakukan sebagai bangsa yang demikian itu? Dan ternyata di bawah bimbingan ahli Taurat dan orang Farisi, hal ini tidak terjadi. Maka Yesus bereaksi keras. Orang Farisi membuat tradisi berdiri sendiri tanpa ada dampak pada iman dan kehidupan keagamaan mereka sebagai umat Allah, sebagai bangsa terpilih. Yesus tentu saja tidak setuju dengan kenyataan ini. Bagi Yesus, rasa hormat akan tradisi tidak ada manfaat jika tidak menuntun orang kepada Allah. Itulah alasan mengapa Yesus mengulangi keluhan Allah melalui Nabi Yesaya, bahwa bangsa ini menghormati Allah, menyembah Allah hanya dengan bibir, sementara hati mereka jauh dari Allah. Tentu saja, teguran Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi dalam Injil hari ini adalah juga teguran kepada kita. Sudah saatnya kita mengubah hati kita untuk mengutamakan ketulusan hati, sesuatu yang dari dalam diri kita. Kalau melakukan sesuatu, lakukan dengan tulus untuk memuliakan Allah. Tidak supaya dipuji, tidak supaya dianggap baik, tapi setelah itu kita justru jauh dari Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati.